Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali pada hari ini. Kita beri bersaat teduh. Ini semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk hadir, memenuhi hati kita supaya kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya.
percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Yes. Engkau Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima Aku kasih, percaya ada Yesus. mujizat, ada kedahsyatan di dalam nama Amin. Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, Yes. supaya kami boleh melihat mukjizat-Mu yang heran dan dahsyat yang Amen. terjadi dalam Amen. hidup kami. Haleluya. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami yang mendengar Tuhan, urapi kami, urapi telinga kami, pendengaran kami, terlebih hati kami Tuhan, supaya Yes, kami Tuhan. boleh memahami akan kebenaran firman-Mu saat Amin. ini, Tuhan. Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami terjadi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Puji Tuhan. Sungguh sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tentunya kembali ya, setelah kita memuji, memuliakan Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, yang mana hari ini pembacaan kita sudah sampai pada kitab Injil Lukas, pasal yang ke-13. Ya, dan hari ini kita juga akan dibantu membacakan oleh hamba Tuhan di gereja kami, salah seorang hamba Tuhan di gereja kami, Bapak Pendeta Arnold Bernardo Siahaan, ya, dari Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal 13. Dosa dan penderitaan. Ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik,
Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Siapa yang diselamatkan? Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kami sangat mempercayai firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan tadi ketika saudara membaca bersama-sama firman Tuhan, ada sesuatu yang roh Tuhan sudah taruh dalam hati saudara sekalian. Namun izinkan kami akan sedikit membagikan apa yang roh Tuhan taruh dalam diri kami. Hari ini kita akan membaca ulang pada bagian ayat yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan dengan cepat. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Perhatikan ini. Ya seumpama biji sesawi, yang mana kita tahu kecil, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Perhatikan, ada sesuatu yang kecil, dan kemudian tanpa disadari oleh siapapun, dengan berjalannya waktu, biji yang sangat kecil itu dapat menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa.
bahkan menaungi burung-burung tadi katakan. Burung-burung bersarang di cabang-cabangnya dan lain-lain. Sesuatu yang kecil yang kemudian menjadi besar. Ya, ini perumpamaan yang pertama tentang biji sesawi. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi, perhatikan kata ragi, yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ragi yang sedikit, yang kemudian ketika dicampurkan ke dalam tepung terigu, dia membuat ada suatu perubahan besar dalam tepung terigu. Dari yang satu itu, dari yang kecil itu, dari yang sedikit itu, membawa sebuah dampak perubahan yang besar. Itulah perumpamaan yang kedua tentang ragi yang ditaburkan di tepung terigu 3 sukat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua perumpamaan ini sedang berbicara tentang hal yang sama. Karena Yesus sedang bicara tentang kerajaan surga. Dan dia ingin membuat manusia kita mengerti seperti apa kerajaan surga itu. Hal kerajaan surga, berita Injil seringkali tampil bagaikan biji sesawi yang kecil. Bagaikan ragi yang cuma sedikit itu. Tapi jangan salah, di dalam sesuatu yang terlihat kecil, yang terlihat tidak ada apa-apanya, tersimpan sebuah daya kekuatan yang luar biasa. Karena ketika biji sesawi itu bertumbuh, dia menjadi besar. Dan ketika ragi itu membuat khamir tepung terigu itu, dia bisa membuat khamir suatu adonan yang begitu besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitulah berita Injil. Karena itu, jangan engkau kecewa, jangan engkau merasa kecil hati dengan berita Injil. Mungkin hari ini engkau merasa engkau adalah minoritas. Mungkin saudara dan saya ada yang merasa kita tidak ada artinya di tengah-tengah lingkungan. Kita ini tidak ada harganya. Apapun yang ada dalam diri saudara, label apapun yang tersemat dalam diri saudara. Dengar saya baik-baik. Selama ada berita Injil di dalam hidup saudara, saudara memiliki daya ledak dampak yang luar biasa bagi sekeliling. Karena Injil itu, walaupun terlihat kecil dan diremehkan orang, tapi kalau saudara pegang teguh, maka percayalah akan tiba saatnya itu akan menjadi besar dan menaungi banyak orang. Dan itu akan membuat orang terkagum-kagum. Bukankah demikian kekristenan? Berawal dari sesuatu yang terlihat kecil, hanya Yesus dan 12 muridnya. Dan hari ini kekristenan sudah sampai ke seluruh dunia. Jangan takut, jangan lemah, jangan kecil hati. Saudara dan saya punya berita yang luar biasa. Injil dari Allah yang hidup, yang tidak terbantahkan, yang memiliki daya kekuatan yang luar biasa. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, sekalipun mungkin kami seolah-olah sekarang adalah kawanan yang kecil di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami. Tetapi kami sungguh percaya kalau kami berpegang pada berita Injil dan benar-benar mempercayai dan hidup untuk memberitakan Injil, maka di sana akan terjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kota kami, bangsa kami, negara kami, bahkan seluruh dunia dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memakai kami Tuhan sebagai alat-alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan. Yuk kita akan doa ya. Buat nama-nama orang-orang yang kita kenal, tapi mereka belum percaya Yesus. Kita perlu doakan mereka ya. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Malam hari ini kami teringat, pagi hari ini kami teringat Tuhan. Saudara-saudara kami yang banyak pergumulan, yang tertindas,
Ya Tuhan. Kau turunkan Tuhan. Kiranya Engkau melawat secara pribadi Tuhan. Amin. Kami percaya mereka berharga di mata-Mu. Amin. Amin Tuhan Dan Yesus. lebih dari Amin. itu Tuhan, Engkau akan membuat mereka besar Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Belas kasihan-Mu Kau turunkan atas mereka. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Dan Engkau sangat luar biasa Tuhan. Amin. Terima kasih mereka Tuhan. Terima Kau kasih Bapa, mengasihi terima kasih. Saat umat-Mu. ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan. Ada banyak masalah Tuhan dalam bangsa kami Tuhan. Tetapi kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Roh Kudus. Engkau akan senantiasa turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Amin. Amin. Engkau memberkati Bapak Presiden kami beserta jajarannya. Ya Dan Tuhan. memberkati setiap staf pemerintahan yang ada yang Tuhan sudah pilih. Yesus. Berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Amin. Mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam Amin. segala hal Tuhan. Amin. Dan lebih dari itu Tuhan, mereka mengutamakan kepentingan bersama. Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba percaya dan yakin Tuhan bahwa kalau Engkau ada di bangsa kami Tuhan, Oh Hati-Mu Tuhan. ada di bangsa kami, Amin, maka amin. bangsa kami akan mengalami kemakmuran, Amin, amin. kesejahteraan, Amin, dan amin. kedamaian Tuhan. Amin, amin, Terima amin. kasih Bapak, Terima yang kasih, baik. Yesus. Engkau terlalu baik buat bangsa kami Oh, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau terlalu Yesus. manis buat bangsa kami. Amin. Engkau menjagai kami Tuhan. Terima Engkau kasih, menjagai, Tuhan. Engkau memelihara, bahkan Engkau menyediakan apa yang diperlukan di bangsa kami ini Tuhan. Haleluya, Terima kasih Yesus. Bapa Surgawi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya lawatan-Mu. Amin, amin Engkau Tuhan. menyertai hamba-hamba-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Ya Engkau Tuhan. menyertainya Tuhan. Engkau memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Sehingga setiap pemberitaannya, setiap pengabaran Injil yang diberitakan boleh membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan. Amin, Dan amin. kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru buat hamba-hamba. Yes, Tuhan. haleluya. Kami tahu Tuhan, banyak Yesus. tekanan-tekanan yang dialami oleh setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan kuatkan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, kuatkan Tuhan. Teguhkan hati mereka Tuhan, supaya hamba-hamba ini terus berjuang untuk memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan. Haleluya. Mari Engkau memberkati keluarga hamba-hamba-Mu ya Allah. Yesus. Untuk melayani Engkau. Amin. Dan kami percaya setiap hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai menjadi saksi-Mu yang hidup. Amin, amin. Bapa, kami percaya Tuhan. Yes. Engkau yang memelihara hidupnya. Amin. Engkau yang memagari hidupnya. Amin, amin, amin. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang di pelosok-pelosok, yang dalam tekanan dan Tuhan dalam kekurangan. Yesus, Kau tolong hamba-Mu Curahkan Tuhan. berkat-berkat-Mu, curahkan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Lawatan Allah terjadi. Haleluya. Haleluya. Injil juga Tuhan Kau memberkati, perlengkapi Yesus. Kami tahu Tuhan, mereka dalam himpitan, tetapi Engkau memberikan kemenangan. Amin, Jalan amin. keluar yang terbaik ya Amin, amin Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. percaya Tuhan, Haleluya. Engkau menolong setiap hamba-Mu ini ya Bapa, baik di desa-desa, Haleluya. di kota-kota, di pedesaan, pegunungan, di lembah-lembah. Engkau memberkati hamba-Mu Amin, ini ya amin. Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pengajar-pengajar yang ada di sekolah-sekolah agama. Engkau memberkati Ya mereka, Tuhan, ya Tuhan, ya Engkau Tuhan. urapi mereka Tuhan. Ya Sehingga Tuhan, Injil-Mu tolong Tuhan. boleh diberitakan. Amin, amin, amin Tuhan Kami Yesus. percaya banyak Yes. jiwa dimenangkan bagi Amin, Tuhan. amin, amin, Terima amin. kasih Tuhan. Kami khusus berdoa untuk hamba-Mu. Kau Yes. memberkati keluarganya Tuhan. Ya Dan kami Tuhan. percaya Tuhan, hamba-Mu ini Engkau penuhkan dengan kuasa hikmat
hikmat yang dari Tuhan. Amin, amin. Sehingga hamba-Mu ini membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan-Mu, menjadikan kesaksian yang hidup, menjadi suratan-suratan yang terbuka, boleh dibaca oleh setiap Tuhan. orang bahwa Yesus hidup. Amin. Setiap Yes. anak-Mu yang percaya. Terima dan kasih Tuhan. berharap hanya kepada Yes. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang dalam kesakitan. Ya Tuhan, Kami tolong percaya. mereka Tuhan, tolong Saat mereka. ini Tuhan, kami percaya dengan iman. Dalam nama Yesus. Darah-Mu menyembuhkan. Engkau punya Darah-Mu kuasa yang menyucikan hebat bagi Tuhan, setiap dan anak kami yang percaya sakit. Tuhan. Baik itu secara jasmani dan rohani. In the name of Engkau Jesus. menjamah, Di jamah, dalam jamah, nama Yesus jamah, dalam nama Yesus jamah, Kami percaya dalam nama kuasa Yesus jamah, darah-Mu, dalam nama Yesus kuasa jamah. darah-Mu. Terima Itulah kasih, yang Tuhan. menyembuhkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam mengalami kesusahan. Oh Yesus. Tiada sobat yang setia selain Engkau. Amin Tuhan Engkau Yesus. Allah penghibur yang setia. Amin. Engkau yang selalu menghibur dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Hibur mereka Tuhan, sehingga mereka tahu Engkau Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang berbeban berat. Ya Tuhan, Mari tolong berikan Tuhan. kelegaan bagi Amin, mereka. amin. Kelegaan itu hanya ada dalam kuasa Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Banyak doa-doa yang tidak kami naikkan, tetapi Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Allah Maha Tahu. Haleluya. Apa yang tidak kami minta, Engkau sudah menyediakan. Amin. Damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan Amin. bagi setiap orang-orang yang berharap Amin. hanya kepada Yesus. Yes, yes, Terima yes. kasih, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pergumulan kami. Sempurnakan kami Tuhan, sempurnakan kami Yesus. Yes, in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua punya pergumulan masing-masing. Karena itu saya akan berikan kesempatan kira-kira 1 menit. Mari kita akan berdoa masing-masing. Baik, sudah ya. Kita akan tutup saat teduh kita dulu hari ini. Yang lanjut tentu saja lanjut ya. Kita akan datang bersama pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan setiap pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.